Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, bersama-sama membekali diri kita dengan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara utuh dari Al-Baitul Ma'mur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Selanjutnya Al-Quran diturunkan secara munajjaman, secara dicicil sedikit demi sedikit sesuai dengan momentum, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Sebagai penjelasan, sebagai hudan, petunjuk, dan juga sebagai pedoman hidup umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan fungsi Al-Quran dalam banyak ayat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab yang tiada keraguan sedikit pun padanya, hudal lil muttaqin, yang Al-Quran ini sebagai pembawa, sebagai perwujudan dari petunjuk yang Allah turunkan kepada al-alamin, alam semesta. Al-Quran juga Allah turunkan sebagai nadhir, sebagai pembawa peringatan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha tinggi Allah, maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, pembeda antara yang hak dengan yang batil, agar engkau, wahai Muhammad, agar hambanya yang Allah turunkan pada Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, liyakuna lil 'alamin nadhira, sebagai pembawa peringatan kepada semua alam semesta. Al-Quran Allah turunkan juga sebagai syifa, sebagai penawar hati jiwa manusia yang sakit dengan noda kesyirikan, noda kekufuran, penyakit hati, hasad, dengki, iri, ujub, sombong, dan lain sebagainya. Dengan diturunkannya Al-Quran, maka penyakit hasad itu akan menjadi sembuh bila Anda mempelajarinya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkannya. Niscaya jiwa Anda akan sembuh dari penyakit-penyakit dan noda-noda hatinya. Al-Quran Allah turunkan secara global, secara utuh pada malam Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Tentu ini menjadi satu penanda bahwa bulan Ramadan adalah bulan spesial buat Al-Quran. Dan sepatutnya sebagai umat Islam, kita pun menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang spesial dengan Al-Quran. Dahulu Imam Malik rahimahullah, bila malam Ramadan telah tiba, bila bulan Ramadan telah tiba, yang semula beliau senantiasa mengajarkan hadis
menjelaskan ilmu yang dikandung dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam kitabnya Muwatta serta yang lain. Maka bila Ramadan telah tiba, beliau menutup semua kitabnya dan kemudian beliau akabba alal Quran. Beliau fokus mentadabburi membaca Al-Quran. Demikian pula yang lain. Ya, para ulama dahulu bila Ramadan telah tiba, mereka betul-betul menghususkan dirinya, menghususkan waktunya untuk mentadabburi membaca Al-Quran. Imam Zuhri misalnya, rahimahullah, bila Ramadan telah tiba, beliau mengatakan innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini spesial untuk mempelajari Al-Quran dan menyantuni fakir miskin dan memberi makanan kepada mereka. Qatadah Ibnu Du'amah As-Sadusi rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, bila Ramadan telah tiba maka beliau akan menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Setiap 7 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Dan demikian pula yang lainnya. Misalnya Al-Aswad An-Nakhai, setiap 2 malam beliau menghatamkan Al-Quran. Serta masih banyak lagi riwayat-riwayat dan keteladanan para salafun as-salih yang mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran, menspesialkan, mengkhususkan malam-malam Ramadan untuk membaca Al-Quran. Karena memang Nabi sendiri di bulan Ramadan beliau ditemani oleh malaikat Jibril tadabbur, tadarus Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa bila Ramadan tiba maka Nabi SAW itu semakin menunjukkan akan kedermawanannya. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, dahulu Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau itu mencapai puncak kedermawanannya kapan? Bila Ramadan telah tiba. Hina yudarisuhu Jibril Al-Quran, tatkala Al-Quran, malaikat Jibril turun bermudarasah Al-Quran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya sepatutnya momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk bercermin kembali, bermuhasabah kembali, bagaimanakah hubungan interaksi kita dengan Al-Quran. Sudahkah Al-Quran kita jadikan sebagai teman kita di saat kita sunyi, sebagai kesibukan kita di saat kita senggang? Al-Quran sebagai pemakmur, yang menjadikan jiwa kita merasa makmur, jiwa kita merasa girang dengan lantunan-lantunan serta tadabbur ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena ketahuilah bahwa Al-Quran adalah bacaan yang paling utama untuk kita baca demi mewujudkan kedamaian dalam hidup, ketentraman dalam hidup. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah, bukankah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu, jiwa kita akan menjadi tentram? Dan ketahuilah, zikir yang paling utama adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena itu, orang-orang yang beriman di sepanjang masa, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Bila mereka dibacakan kepada mereka, dilantunkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka jiwa mereka menjadi bersemangat, iman mereka bergemuruh, sehingga imannya terus tumbuh dan tumbuh, semakin kuat dan semakin kuat. Karenanya wajar bila pada Ramadan ini kita menahan diri dari nafsu kita, menunda nafsu kita, membatasi interaksi kita dengan diri kita dengan nafsu, kemudian kita gantikan dengan apa? Dengan melipat gandakan interaksi kita dengan Al-Quran. Sehingga ketahuilah bahwa sejatinya menahan diri dari makan dan minum, menahan diri
dari nafsu dan syahwat, sejatinya itu tidaklah ada artinya bila tidak diiringi dengan apa? Dengan niat ibadah, dengan niat imtithal, tunduk dan patuh kepada Allah, dan kemudian menggantikan aktivitas yang selama ini kita lakukan berupa makan, minum, melampiaskan syahwat, yang rutinitas ini waktu yang senggang, waktu yang kosong, karena kita tidak lagi disibukkan dengan urusan makan, urusan minum, urusan nafsu birahi. Kekosongan itu kemudian kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ibadah yang paling agung di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Dan ini merupakan kaidah umum dalam Islam bahwa menahan diri dari sesuatu tidaklah bernilai sesuatu, tidaklah bernilai sama sekali kecuali bila diiringi dengan amalan-amalan pengganti yang lain yang itu betul-betul bernilai ibadah. Sekedar Anda diam, sekedar Anda tidak makan dan tidak minum, itu tidaklah bernilai pahala kecuali bila pertama diniatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan kemudian waktu yang tersisa, ruang yang tersisa yang sebelumnya diisi dengan kegiatan makan dan minum, ruang yang tersisa, waktu yang tersisa yang semula diisi dengan aktivitas atau rutinitas makan dan minum, ruang itu kemudian diisi dengan amal kebajikan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan agar kita lapar, dahaga, dan lelah, tidak. Tetapi Allah ingin melatih kita untuk membiasakan diri dengan ibadah ketaatan kepada Allah. Untuk membuktikan, sebagai bentuk pembuktian bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk mewujudkan ibadah kepada Rabbul Alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Bila selama ini di luar Ramadan seakan diakui atau tidak, disadari atau tidak, seakan kita itu terperangkap dalam praktek eksploitasi nafsu dan syahwat. Makan, kita berusaha makan seenaknya, sesukanya. Nafsu pun kita lampiaskan semaksimalnya. Maka dengan Ramadan, dengan puasa di bulan Ramadan, kita membuktikan bahwa semua itu aktivitas, rutinitas yang selama ini kita lakukan itu hanya sesaat. Tidak menjadikan kita lupa dari menjalankan visi dan misi utama dari kehidupan kita, tugas utama dari kehidupan kita di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang selama berpuasa namun ketika dia berpuasa dia hanya berdiam diri, tidur, bermalas-malasan, tidak mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir, salat sunnah, sedekah ataupun yang lainnya, maka itu orang yang merugi. Betapa tidak bila di hari biasa, bila di hari-hari biasa, energi yang kita miliki, tenaga yang kita punya, waktu yang kita miliki, kita salurkan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal yang tidak berguna, hal yang tidak mendatangkan keuntungan dunia ataupun akhirat, maka itu dikatakan sebagai satu kebodohan, satu kerugian. Nikmatani maghbunun fihi makathirun nas. Ada dua kenikmatan yang mayoritas masyarakat terperdaya dengannya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Nah, dalam Ramadan kita memiliki banyak waktu luang, banyak waktu senggang, karena aktivitas makan, minum, berhubungan nafsu dan lain sebagainya di bulan Ramadan itu terkurangi, sehingga seharusnya idealnya ketika kita berpuasa, waktu yang tersisa tersebut, waktu yang semula digunakan untuk makan dan minum, sepatutnya kita gunakan untuk melipat gandakan ibadah, dan salah satu ibadah yang paling utama
untuk dikerjakan adalah tilawatul Quran. Tidak ada ragukan lagi, tidak ragu lagi bagi seorang muslim tentang keutamaan membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli." Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena sejatinya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada orang yang rajin melantunkan Al-Quran. Rasulullah SAW juga bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, baik tilawatan, membaca, mempelajari bacaannya, atau mempelajari kandungannya. Dan kemudian ketika dia telah menguasai ilmunya, diajarkan kepada orang lain. Wa 'allamahu, diajarkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil karamil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama as-safaratil kiramil bararah, para malaikat yang mereka itu makhluk-makhluk yang mulia, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang baik, yang bijak. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia terbatah-batah, maka falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala upaya kerasnya membaca dan pahala bacaannya. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga memotivasi kita untuk membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha 10 hasanat. Siapapun yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 lipat pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alifun harfun. Alif itu 1 huruf sendiri, sehingga pahalanya 10 kali derajat, 10 kali lipat. Lamun harf, lam itu juga huruf sendiri, sehingga ketika Anda membaca alif lam mim, Anda sudah mendapatkan 30, karena alif itu pahalanya 10, lam itu pahalanya 10, mim itu pahalanya 10. Anda bisa bayangkan. Kalau ternyata selama bulan Ramadan Anda berhasil menghatamkan Al-Quran, atau bahkan menghatamkan Al-Quran berkali-kali, tentu ini satu fadilah yang luar biasa, sangat besar sekali, tidak sepatutnya luput dari diri seorang muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an." Perumpamaan orang beriman yang dia itu rajin membaca Al-Quran, kal utrujah, bagaikan buah utrujah, buah sejenis jeruk, aromanya semerbak wangi dan rasanya pun manis. Orang yang membaca Al-Quran dan dia adalah sebagai seorang yang beriman, maka suaranya terdengar indah, lahiriahnya terasa harum, dan niatnya, jiwanya pun terasa manis. Ya, Nabi menggambarkan penampakan lahiriah seorang mukmin yang membaca Al-Quran bagaikan utrujah yang aromanya semerbak. Setiap orang menyukainya. Dan akhlaknya, perilakunya pun baik, bagaikan rasanya buah utrujah yang manis. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah ta'muha thayyibun wala rihalaha. Mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak rajin membaca Al-Quran, bagaikan korma, rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan munafik yang membaca Al-Quran bagaikan handalah, bagaikan buah handalah, ya, penampilannya indah, aromanya harum, tetapi rasanya pahit.
Karenanya ikhwatul iman, mari kita buktikan di bulan Ramadan ini bahwa kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan nafsu, menahan makan, minum bukan karena tidak suka, bukan karena tidak bernafsu, bukan karena tidak berselera, tetapi dalam rangka merindukan perjumpaan kita dengan Allah. Karena kita tidak ingin terbebani, tidak ingin terbelenggu oleh nafsu yang kemudian menyebabkan kita tertunda dari sampai kepada tempat tujuan kita di akhirat, yaitu di surga. Dan tentu ketika Anda membaca Al-Quran, berpuasa, beribadah yang lainnya, satu motivasi besar yang kita sepakat, semua umat Islam pasti sepakat mendambakan terwujudnya motivasi ini, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah akan muliakan kita dengan surganya. Maka suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi di sepanjang masa orang-orang yang betul-betul beriman lillahi azza wajal, ikhlas dalam hatinya, jauh dari penyakit hati, kemunafikan dan maksiat, maka mereka itu senantiasa merindukan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Mereka senantiasa menikmati bacaan Al-Quran. Karena itu dahulu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Al-Quran dijadikan sebagai Rabi'a qulubina, penyejuk jiwa kita, wa jal'a hazanina wa humumina, dan sebagai peluruh rasa duka dan galau yang ada dalam diri kita. Ya, Al-Quran sungguh bukan hanya sebagai petunjuk, Al-Quran juga penawar dari segala kegalauan, segala problematika yang ada dalam diri kita, segala derita yang kita rasakan dalam jiwa kita. Ketika kita melantunkan ayat Al-Quran dengan tulus, dengan menghayati kandungannya, menghayati perintah dan larangannya, maka dalam diri kita akan terus tumbuh iman, takwa, kedamaian hidup, ketentraman dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Suatu hari dikatakan kepada seorang salaf yang dia itu sering menyendiri, tidak banyak berinteraksi dengan orang. Maka sebagian orang berkata kepadanya, apakah engkau tidak merasakan kesunyian? Apakah engkau tidak merasa asing, merasa terkucilkan, termarginalkan oleh masyarakat? Kata beliau, tidak. Mana mungkin aku merasa terasingkan, merasa termarginalkan kalau temanku itu adalah kalamullah. Aku senantiasa ditemani oleh Al-Quran yang aku bacakan, aku lantunkan ayat-ayatnya, dan kemudian aku tadabburi kandungannya untuk kemudian aku amalkan dan aku dakwahkan. Subhanallah. Ikhwatal iman, bila itu terjadi di luar Ramadan, bila itu kebiasaan salafun salih dahulu di bulan Ramadan, bila itu adalah tradisi dan kebiasaan para ulama di luar bulan Ramadan, maka tentu di bulan Ramadan lebih spesial, lebih istimewa lagi. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apalagi bila Anda membacanya, melantunkannya di masjid. Di saat Anda menantikan sholat, di saat Anda selesai dari menunaikan sholat, Anda membaca Al-Quran dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadabbur. Maka ini akan membawa banyak kebaikan dalam hidup Anda, keberkahan dalam hidup. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu di masjid. Mereka kemudian bersama-sama membaca Al-Quran, mentadabburi mudarasah Al-Quran. Bila ini terjadi, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kedamaian kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan datangkan kerahmatan untuk mereka. Wa haffatumul malaikatu bi ajnihatiha,
dan Allah akan naungi para malaikat yang hadir di majelis tersebut, akan membentangkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang rajin, ulet, tabah membaca Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan subhanallah Allah akan menyanjung, menyebut nama mereka di mana? Di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bila Anda lakukan di masjid. Dan kalaupun Anda melakukannya di dalam rumah, maka lantunan ayat Al-Quran akan membawa keberkahan dalam rumah Anda, akan menjadikan rumah Anda damai, jauh dari bisikan setan, jauh dari perangkap-perangkap setan. Karena memang setan itu, iblis, akan menjauh dari rumah yang senantiasa dilantunkan ayat Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah secara khusus, Iqra'ul Qur'ana la taj'alu buyutakum maqabira, kata Nabi. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu bagaikan kuburan. Bagaimana caranya? Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Karena sejatinya setan itu akan menjauh, lari dari rumah yang di dalamnya dilantunkan surat Al-Baqarah. Subhanallah. Subhanallah. Karena itu betapa damainya rumah orang yang beriman, yang dari rumah tersebut terdengar sayup-sayup bacaan Al-Quran dari penghuni rumah tersebut. Suami, istri, anak, semuanya melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sungguh rumah tersebut adalah rumah yang damai, rumah yang senantiasa dipenuhi dengan apa? Dengan kerahmatan dan kedamaian Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah momentum bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai kilas balik dalam perjalanan hidup kita, untuk kemudian sejak Ramadan ini kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang senantiasa hidupnya dipenuhi dengan lantunan ayat Al-Quran, orang yang senantiasa tidak pernah merasakan kesepian, orang yang merasa tidak pernah merasakan galau dan gersang dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya senantiasa disemarakkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang terus membasahi bibirnya. Apalagi bila bacaan tersebut diiringi dengan tadabbur maknanya dan upaya untuk mengamalkan kandungannya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Bila Anda belum juga tergugah di bulan Ramadan, bila Anda belum tergugah untuk murajaah, untuk membaca, melantunkan ayat Al-Qur'an, maka simak firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak sudi untuk mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah memang di dalam hati mereka telah terdapat gembok, hatinya telah tertutup sehingga hatinya tidak lagi rindu, hatinya tidak lagi merasa butuh, hatinya tidak lagi merasa perlu untuk dimakmurkan, untuk disemarakkan dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi